Nah, kemudian kalau kayak gitu, bagaimana untuk yang ini utang? Nah, di sini ada cicilan utang nih. Cicilan utangnya gede banget di sini. Nah, cicilan utangnya adalah cicilan rumah, kredit motor, arisan, cicilan utang arisan, dan kemudian kredit mobil. Nah, ini perlu ini ke teman-teman, ini bisa jadi arisan yang nggak penting ini kita lihat. Kita lihat bisa jadi kita harus nolin nih arisannya yang cukup penting-penting, yang nggak penting aja. Atau motor kita dilunasi dengan cara misalnya menjual aset. Tadi ada perhiasan emas yang kita jual. Cicilan utangnya maka dia akan turun. Coba kita lihat hasil FCU. Nah, cicilan utangnya turun, teman-teman. Ketika kita menutup hutang-hutang yang memang bisa kita tutup dengan aset. Seperti itu, teman-teman. Jadi inilah strategi-strategi yang kita lakukan ketika kondisinya dalam kondisi yang tadi semuanya merah di sini ya. Tapi teman-teman saya rasa insya Allah mudah-mudahan nggak seperti ini kondisinya. Ini kondisi real klien saya ya, seperti ini. Jadi ini teman-teman, ini yang perlu banyak. Jadi dia ada nonton bioskop tadi, ternyata dia juga ada rokok dan lain-lain gitu ya. Jadi penghematannya itu ketika seperti ini bisa sampai 5.400.000 gitu misalnya. Kalau di sini kita masukin nih, ada tadi ada uang ayahnya masih ada, tapi rokoknya masih termasuk rokok dan lain-lain misalnya, tidak termasuk rokok dan lain-lain, maka ternyata masih ada biaya rokok masuk di cash flow tadi. Maka ini harus dilihat apakah itu menjadi penting atau tidak. Jadi seberapa sering yang tadinya di sini ya, seberapa sering itu bukannya ditiadakan teman-teman, tapi dikurangi. Nah, ini adalah Excel yang paling sederhana yang untuk langsung bisa melihat kondisi penghematan. Teman-teman, Excel ini selalu membantu kami dalam mereview pengeluaran, karena pasti ada pengeluaran gaya hidup di sini. Ini sebenarnya adalah gaya hidup nih teman-teman. Jadi ini adalah gaya hidup yang kita lihat satu persatu mana yang penting memang kita mau kecilkan gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau kondisi seperti ini sebenarnya tinggal kita mau sehat dulu atau mau memang tidak nyaman ya, ketika kita memang mengurangi seperti ini pasti kondisinya nggak nyaman. Kenapa? Kehidupan yang tadinya sudah berjalan sedemikian seperti ini, kemudian perlu kita ubah gitu dalam kondisi yang tadi ada di pangkas kanan kiri. Nah itu teman-teman sebenarnya itu tergantung kemauan kita. Jadi kemarin kita lihat bahwa kalau mau sejahtera keuangan itu adalah mampu, tahu, dan mau. Ya, ada 3 hal nih kuncinya. Mampu dulu, mampu ada uang yang dikelola. Berarti kan kita punya gaji, ada. Kemudian tahu cara mengelolanya kayak gini nih. Kita udah sampai dikasih tools gitu ya, bisa cara mengelolanya gitu ya. Tapi kemudian tinggal mau apa enggaknya, gitu teman-teman. Jadi sama seperti kalau kita dalam kondisi sakit, ini persis kondisi finansial itu sama dengan kondisi fisik. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi ketahuan penyakitnya, kita minum obatnya pahit banget. Bahkan kadang-kadang dikasihnya sama dokter itu banyak, pahit, dan dalam jangka waktu yang lama. Ini dalam kondisi keuangan kayak gini nih teman-teman, ini udah stadium 4B ini kondisinya. Maka kebayang bahwa dia ini sudah melakukan habit yang bertahun-tahun yang kondisinya tidak sehat, kemudian menimbulkan penyakit kanker dalam keuangannya. Seperti itu. Oleh karenanya pengobatannya juga tidak bisa dalam kondisi yang cepat. Sama persis dengan kondisi pengobatan pasien kanker di fisik. Seperti itu. Oleh karenanya, kalau saya yakin kalau teman-teman dosen, apalagi yang biasanya kami di BINUS ini, kita udah 2 tahun ya di BINUS, itu dalam kondisi yang tidak dalam kondisi sakit begini, paling sakitnya flu gitu ya. Jadi makanya kayak COVID aja. Jadi kalau misalnya awal-awal udah kedeteksi, bisa strateginya bisa lebih cepat, lebih baik. Seperti itu. Dan sudah memiliki aset rata-rata gitu. Jadi ada aset-aset yang bisa kita jadikan ini. Kalau udah seperti ini, Bapak Ibu, gimana caranya? Kalau misalnya masih belum bisa, ya udah betul-betul ini udah cicilan rumah udah nggak mungkin pindah dia. Orang rumahnya tinggal itu-itunya gitu ya. Jadi berarti kalau seperti ini gimana? Kredit mobil juga, mobilnya untuk kerja, nggak mungkin dijual. Masih tinggi juga nih.
masih 43%. Gimana caranya kalau kayak gitu? Nah, itu pertanyaan. Berarti dalam kondisi dia mesti mengencangkan ikat pinggang di sini, mencari nilai yang bisa diselamatkan untuk menambah aset liquidnya dia. Jadi ketika dia ada nih, contoh nih misalnya, oh dia ternyata bisa menghemat 5 juta sebulan gitu ya. Ternyata setelah dicek tuh bisa menghemat 5 juta sebulan. Maka di sini akan dimasukin nama kita di sini. Sebulan dapat 5 juta nih. Kalau 2 bulan dapat 10 juta gitu kan. Nah, ketika di sini dapat 3 bulan, kita kan reviewnya per 3 bulan udah dapat 30 juta. Nah, kita lihat di sini. Dalam 3 bulan ketika ada penghematan 5 juta sebulan, maka dia dalam 3 bulan dapatlah 30 juta. Makanya harus konsisten ketika melakukan review pengeluaran, harus ditulis, di sininya harus di print besar, kemudian kita tahu bahwa oh ini hanya 2 kali saja supaya tetap dapat segini. Kita lihat ketika ini dalam 3 bulan sudah ada pemasukan 30 juta, ini 5 juta 3 bulan 15 juta, sorry. Kok kebanyakan 30 juta. 5 juta sebulan, 15 juta. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, hasil FCU-nya, nah, baru ditambah 5 juta sebulan aja. Nah, ini teman-teman ya. Baru ditambah 5 juta sebulan aja, teman-teman. Ini nilai, ada yang berubah nih di sini nilainya. Dia sudah sehat di sini. Itu hanya karena dia melakukan penghematan di sini, melakukan penghematan. Kemudian di review 3 bulan dia istiqomah atau konsisten melakukan tabungan. Dimasukkan ke dalam tabungan 15 juta di sini. Maka apa yang kemudian sudah sehat? Dana daruratnya. Dana darurat ini sehat dari mana? Satu, dari aset liquidnya dia sudah bertambah 15 juta. Kedua, cash flow-nya kita tadi udah kita benerin tadi. Nih, yang tadinya minusnya adalah 9 juta, jadi minusnya sekarang cuma 2 juta misalnya, seperti itu. Atau tadi kalau misalnya nambahin lagi, di sini mana yang bisa kita kurangi lagi di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sesungguhnya kondisinya itu adalah sebenarnya di sini. Seberapa beraninya kita untuk melakukan perubahan habit pengeluaran di sini. Gitu ya. Nah, inilah makanya kenapa kemarin kita sarankan kalau keuangan ini dibuat fun nanti dengan keluarga. Jadi klien-klien kami yang parah-parah kayak gini, itu sampai saya punya klien dari Nusa Tenggara datang ke Bogor hanya untuk ngecek seperti ini dan kondisinya sangat parah. Terus kemudian saya bilang, ini gimana kalau saya sendiri pusing gitu ya. Dia pengusaha, udah mana minus. Kondisinya adalah bahayanya ketika ini terjadi lama, dia akan masuk ke fisik seperti klien saya. Saya akan cerita ini, kami kalau saya dengan Coach Getty, kita bercerita memang ini pengalaman pribadi. Jadi memang kami menangani klien ya. Jadi klien ini sangat banyak dalam kondisi seperti ini gitu ya. Nah, terus akhirnya kita lakukan pelan-pelan seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman melakukanlah pelan-pelan. Jadi nggak perlu dalam kondisi yang cepat-cepat gimana nih caranya, nggak harus juga. Tapi yang penting ada pelan-pelan ini peningkatan sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Oh ini masih 43, ya udah mau diapain lagi kan gitu ya. Jadi kalau kayak gini berarti ketika cicilan utangnya di sini tinggi, udah nggak mungkin cicilan utangnya diturunin. Apa nih teman-teman? Berarti strateginya apa nih? Bisa teman-teman, yaitu menaikkan ini. Coba nih, berarti kita perlu misalnya nanti dapat bonus misalnya seperti itu, dapat bonus tahunan misalnya, gitu. Nah, dapat bonus tahunan kan dapatnya cuma tahun sekali, Coach Reni, gitu. Iya, tapi kalau ketika dana tersebut misalnya dapatnya misalnya dana tahunannya misalnya 30 juta misalnya seperti itu. Yang dipergunakan misalnya kita pikirkan, nah sekali lagi money adalah mindset ya. Kita pikir tahun ini kita nggak dapat bonus deh gitu. Dapat bonusnya cuma 6 juta aja dari 30 juta misalnya gitu. Jadi 24 jutanya kita mau masukin ke dalam 1 tahun ke depan akan 24 juta bagi 1 tahun. Berarti dibagi 24 berarti ada 2 juta sebulan yang kita masukin dari uang bonus di sini misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi uang bonus yang kita dapatkan di tahun ini kita akan jadikan pendapatan bulanan gitu. Dari 30 juta
kita misalnya dapat sebulan, dapat setahun, kita yang pakai untuk kita pergunakan konsumsi, untuk senang-senang sama keluarga, 6 juta aja deh kita berpikirnya. Kenapa? 24 jutanya saya soalnya mau menyehatkan keuangan tahun ini aja. Tahun depan mudah-mudahan udah sehat gitu. Kita taruh di sini 2 juta per bulan nih dalam setahun. Tuh teman-teman. Jadi akhirnya kita naik pendapatan kita. Dari mana pendapatannya naik? Padahal saya belum punya bisnis. Padahal saya gaji tetap. Bisa jadi dari pendapatan insidentil. Pendapatan insidentil setahun itu bisa kita simpan dalam bentuk yang kemudian kita keluarkan bulanan, teman-teman. Itu sangat memungkinkan seperti itu. Ini strategi juga. Nah, ketika kita taruh di sini, 24 juta tadi kita save di satu akun, kemudian kita keluarkan 2 juta menjadi gaji kita. Jadi, itu kita di sini langsung turun kan? Tuh, langsung turun, kita lihat nih hasil FCU-nya. Tuh, jadi langsung tuh di sini 40%. Seperti itu, teman-teman. Jadi banyak sebenarnya strateginya, asal kita mau. Gitu ya, asal kita mau tadi. Berarti biasanya orang-orang tuh gini, THR, bonus, itu berpikirnya harus habis. Nah ini nih, boleh nggak? Boleh, itu kan punya kita sendiri gitu ya. Kita ingin memberi, boleh. Tapi kita lihat kondisi keuangan kita dalam kondisi yang seperti ini nggak gitu. Ketika kondisi keuangan kita ini sangat membutuhkan bantuan, nah kita kayak naik pesawat, teman-teman. Ketika kita ingin membantu orang lain, menyenangkan orang lain, kita pengen pakaiin oksigen orang lain, kan kita sendiri juga perlu pakai oksigen, gitu. Jadi kita nggak mungkin membantu orang lain berdiri kalau kita sendiri belum berdiri, gitu. Ibarat kata seperti itu nih keuangan. Jadi bukan pelit, tetap ada tadi dana sosial 10% aja per bulan dimasukin ke dalam cash flow. Tapi kalau misalnya untuk yang memang kondisinya sudah seperti ini, perlu dana-dana tahunan tersebut, maka berpikirlah dana tahunan itu nggak perlu dihabiskan untuk hal-hal yang tadi, yang memang kita masih membutuhkan untuk diri kita sendiri dulu, seperti itu. Jadi ini saya bahkan, kalau saya teman-teman mohon maaf nih, kalau saya di muslim itu kadang-kadang saya suka ditentang sama muslim sendiri gitu. Bu, ibu nih nggak ngajarin sedekah gitu. Bukan tidak mengajarkan sedekah gitu. Jadi kadang-kadang saya mengajarkan kiai, saya mengajarkan Dewan Masjid Indonesia gitu deh, perencanaan keuangan syariah gitu ya, mengajarkan Bimas Islam Kementerian Agama. Bayangin saya mengajarkan kementerian, mereka kan lebih pintar secara agamanya dibandingkan saya gitu ya. Terus mereka akan bilang gitu, ibu kok begitu? Bukan, karena di dalam agama juga kita melihat ada kewajiban, ada sunnah gitu. Kalau misalnya kita mengerjakan yang sunnah tapi kewajiban kita menolong diri sendiri dulu itu belum, maka itu sesungguhnya kita harus menolong diri kita sendiri dulu. Kalau di dalam agama Islam ada seperti itu. Tetap melakukan, tadi ada 2,5% zakat, tapi nggak semuanya juga uangnya. Jadi 20% itu 2,5% sampai 10% per bulan. Tapi kalau untuk THR sekedarnya juga aja 2,5%-nya misalnya seperti itu. Jadi kenapa? Karena kita masih perlu oksigen itu. Nah itulah yang memang logik-logik yang akhirnya membreakdown normatif-normatif dalam spiritual. Gitu. Karena apa? Tadi bahwa ada logik-logik bahwa kita pakai oksigen dulu. Ini memang saya ini adalah profesi yang sangat menantang, teman-teman. Baik di kalangan teman-teman di agama saya sendiri, maupun di kalangan contohnya di kelompok mayoritas yang tadi yang seperti buruh dan lain-lain, itu kita banyak ditentang gitu. Kenapa? Karena menyuruh ini nih. Kemarin teman-teman saya punya channel yang saya bilang kemarin bahwa saya menjalankan sebagai financial educator itu untuk grassroots itu punya channel Lenong Bisnis. Jadi teman-teman yang kemarin itu kita bahas minggu kemarin itu adalah temanya adalah duit. Ngomongin soal duit, dikit cukup banyak kurang. Itu temanya. Teman-teman bisa dilihat di YouTube ya. Bagaimana saya memberikan pemahaman itu untuk masyarakat kelas bawah banget gitu dengan bahasa Betawi. Jadi duit itu adanya di kepala. Kalau sedikit ya cukup, tahu-taunya kalau banyak kok kurang. Jadi intinya adalah ketika mereka bertambah gaji, ketika mereka terus diberikanlah gaji itu terus diberikan kenyamanan, minta gaji sekian ditambahin, minta gaji sekian ditambahin. Tapi ternyata uang itu punya ada hawa nafsunya gitu dalam uang ini. Jadi bukan makin cukup ketika uangnya makin banyak, malah makin kurang. Nah, ini yang terjadi ketika seperti ini, ketika bertambah. Makanya perencanaan keuangan ini menjadi penting untuk membuat kita cerdas keuangannya. Cerdas keuangan
adalah kita tahu bahwa kalau bertambah di sini, bertambah dari bonus, itu berarti bukan berarti untuk bertambah konsumtif, bukan bertambah di sini. Bukan, berarti itu adalah bertambah di aset. Gitu, itu namanya cerdas. Nah, kalau orang-orang ke atas grassroots itu berpikirnya tambah duit, tambah bisa bergaya hidup. Jadi akhirnya mereka banyak panjat sosial. Nah, inilah kondisi di Indonesia seperti ini. Nah, tapi kalau kalangannya makanya kenapa saya sebenarnya lebih senang, lebih mudah mengajarkan adalah yang kalangannya S1 ke atas. Apalagi kalau teman-teman dosen yang udah profesor dan doktor ini paling nyaman saya ngajarnya. Kenapa? Smartnya cepet banget gitu loh. Jadi berpikirnya gampang banget untuk dipisahin bahwa ini sesungguhnya adalah bukan aset konsumtif, bukan pendapatan konsumtif, tapi ini adalah pendapatan untuk produktif seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa langsung memisahkan karena teman-teman sudah tahu tujuan gitu. Itu lebih mudah buat saya. Tapi memang pekerjaan saya 70% adalah untuk grassroots gitu. Dari negara dikasih tugasnya untuk itu gitu. Jadi ini adalah tantangan kita. Tapi inilah kondisi kenyataannya. Tidak ada salah, tidak ada benar sekali lagi. Tapi bagaimana kita tidak lelah-lelahnya ini membuat orang mau menerima mengisi ini. Nah ini teman-teman. Karena ini kongko bersama teman. Nah, yang saya lakukan adalah tidak membuat nol di sini. Tidak membuat nol, teman-teman. Jadi nanti lakukanlah ini bersama fun. Nah, tadi saya cerita ini klien saya itu melakukan itu dengan anak-anaknya ceritanya. Dilakukanlah dengan suaminya juga dan anak-anaknya. Ternyata yang ngisi ini anak-anaknya. Sampai dia bilang, di sini dia ada besar katanya kemarin cicilan motor moge. Jadi waktu itu dia ada cicilan moge. Anaknya bilang gini masa katanya. Malah anak saya bilang gini Bu katanya. Mami nih makanya yang maunya saya kelihatan moge. Padahal kan saya nggak minta moge. Kan mami yang pengen beliin saya moge. Makanya udah jual aja. Saya juga nggak penting-penting banget. Itu anaknya ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, terus saya disuruh les piano lah, les ini. Saya padahal nggak seneng. Nggak perlu makanya di sini les-lesan piano. Udah ya nolin ya gitu les pianonya. Jadi anaknya itu malahan yang memberikan sebuah solusi. Nah inilah ketika perencanaan keuangan dilakukan bersama-sama. Jadi teman-teman inilah kondisi yang menyenangkan ketika melakukan ini bersama keluarga. Karena sesungguhnya keuangan ini juga kan kita demi kepentingan keluarga. Kesejahteraan adalah untuk kesejahteraan keluarga. Jadi perencanaan keuangan pribadi bagi yang belum nikah, tapi perencanaan ini menjadi perencanaan keluarga bagi kita yang sudah menikah. Jadi tidak bisa kita berpikir sendiri, apalagi teman-teman ibu-ibu nih kadang-kadang. Ibu-ibu nih kadang-kadang mikirnya cukup nggak cukup, kudu cukup nih. Kadang-kadang suaminya juga saya udah kerja nggak peduli, misalnya seperti itu. Nah ini sekarang saatnya lah cerdas keuangan tuh udah nggak kayak gitu, bahwa uang ini kita sama-sama. Bahkan anak kita yang sudah mengerti tentang uang itu SMP udah bisa, SMP sudah bisa. Jadi sudah bisa diajak tentang melek keuangan sejak dini. Sehingga dia bahkan bisa untuk menata keuangannya dengan baik. Dan ini banyak sekali kami mengajarkan, sekarang saya mengajarkan ada sekelas SMK. Jadi saya mengajarkan rutin, itu CSR kami untuk mengajarkan sekelas SMK gitu, untuk mengajarkan keuangan sejak dini gitu. Seperti itu teman-teman yang bisa kita lakukan. Nah nanti teman-teman bisa dilihat, karena saya nggak akan melihat satu persatu, karena bentuknya sangat konfidensial. Jadi teman-teman lihat, nanti boleh ada pertanyaan, kalau misalnya teman-teman ada yang di sini strateginya tadi belum kita jelaskan, ya. Jadi kalau di sini nabungnya ini kurang, berarti di sini tambahin nabungnya di sini minimal 10%. Kemarin kita udah bahas, jadi minimal 10%. Minimal adalah ini hijau dulu teman-teman. Nah, kalau ini kan berhubungan sama hutang sama aset, berarti kan di sininya harus dikurangi banyak nih di sini. Nah bisa jadi itu tidak dalam kondisi instan. Seperti itu, nggak ada masalah. Jadi ini paling tidak bisa jadi kadang-kadang ini dalam waktu 2-3 tahun ini baru bisa bergerak gitu ya. 1 tahun baru bisa bergerak ke mungkin 40, kemudian 50 baru bisa bergerak misalnya 2 tahun 3 tahun, nggak apa-apa. Karena ini akan bergerak naik seiring penurunan ini dan peningkatan ini. Udah pasti itu, gitu kan? Teman-teman juga bisa melihat dalam kondisi itu ya. Jadi penurunan ini itu berarti istiqomahnya kita untuk tidak mengambil hutang lagi ketika ini dalam kondisi masih 35%. Nah, ini yang penting nih. Menahan mengambil hutang lagi ketika
ini udah turun 35% dan kemudian kita ininya masih ada, terus ini masih misalnya di sini surplus nih. Misalnya utang kita di sini udah berkurang nih misalnya. Misalnya di sini cicilan rumahnya udah 0 nih misalnya. Kita lihat nih. Atau kredit rumahnya udah saya lunasin deh, dapat warisan misalnya. Kita langsung bisa ngelihat nih di sini. Nah, tuh tinggal 17% di sini. Gitu ya, tinggal 17%. Nah, di sini berarti rumahnya juga sudah tidak ada di sini. 0 misalnya. Misalnya. Seperti itu. Dapat warisan gitu ya. Misalnya dapat hibah misalnya. Nah, di sini langsung berubah nih, teman-teman. Tuh. Di sini langsung naik nih. Begitu hutangnya dia berkurang, dia langsung aman. Kemudian di sini nilainya langsung aman gitu ya. Langsung 17%. Di sini cash flow-nya juga aman. Masih ada sisa 7 juta. Boleh nggak utang lagi kalau kayak gini? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya boleh nggak utang lagi? Boleh melakukan hutang lagi ketika dalam kondisinya sudah sehat. Teman-teman dilihat di sini maksimal 35, tapi tidak boleh lebih dari 35. Ya. Dan saran saya adalah hutang produktif. Hutang produktif adalah hutang-hutang yang barangnya tersebut bisa kita jadikan sumber pendapatan. Supaya apa? Supaya ketika kita di sini ada utang, di sini ada utang nih, kewajiban, tapi di sini nambah. Nah, seperti itu. Jadi, bertambahnya utang juga diikuti dengan bertambahnya pendapatan dari nilai barang itu sendiri. Barangnya produktif, misalnya gitu. Disewakan atau apa. Misalnya, saya mau utang lagi rumah kecil-kecilan, tapi rumah itu saya mau sewakan. Nah, itu kan lumayan, dapat sewa rumah bulanan, kemudian tetap bisa berhutang masih boleh, kemudian dapat sewa. Tapi kan dapatnya kalau sewa itu nggak bayar bulanan, Coach, tapi tahunan. Nah, ingat tadi, perlakuannya sama persis dengan bonus yang tadi. Ketika mendapatkannya sewa rumah itu tahunan nih teman-teman, kadang-kadang kita berpikirnya itu uang rezeki nomplok. Padahal sesungguhnya dia adalah uang yang kita siapkan untuk gaji bulanan kita. Nah, itu harus dimasukkan dalam satu akun dan kemudian dikeluarkan bulan per bulan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, lihat ketika kita udah bisa mengurangi, maka ini semuanya banyak yang dalam kondisi yang sudah sehat. Hanya dengan mengurangi 1 atau 2 hutang, teman-teman. Nih, kemudian ini udah sehat tadi, karena liquidnya tadi kita melakukan penghematan, kemudian kita simpen di neraca, maka dia sehat hasilnya. Ya, di sini. Tinggal tabungannya deh kita tambahin. Oh, masih ada 1 juta, berarti kan masih ada 7 juta, di sini tabungannya harus 3.250.000. Oke, tabungannya kita tambahin. 3.500.000 lah. Nah, jadi di sini masih ada surplus nggak? Masih ada surplusnya. Kemudian di sini sehat. 10% aman. Gitu, teman-teman. Jadi di sini aman, 3 bulan, sini aman. Kemudian di sini juga 37%, udah sangat sehat gitu ya. Udah cukup sehat. Kemudian di sini juga sehat. Nah, di sini kalau udah seperti ini teman-teman, udah boleh lagi nih ngatur punya utang, ngatur beli aset dari hutang. Jadi hutang itu dibolehkan untuk menciptakan aset, teman-teman. Boleh banget gitu ya. Jadi ketika dalam kondisi sudah seperti ini, jadi menurunkan ini memang untuk sementara tadi ya. Kemarin kita money is about mindset. Jadi kita turun dulu kayak mana? Kita mundur dulu gitu ya. Untuk melesat lebih lebih cepat dan tepat pada titik sasaran. Nah, seperti itu. Jadi ini paling kondisinya nggak lama lah. 1-2 tahun lah kita seperti ini memperbaikinya gitu. Nah, ini makanya perlu kita bicarakan kepada keluarga kita. Seperti itu supaya mereka paham bahwa ada tujuan-tujuan bahwa nanti 2 tahun atau dalam kondisi maksimal 2 tahun ini nanti kita bisa ngambil lagi nih motor, bisa ngambil lagi rumah, misalnya seperti itu. Tapi dalam kondisi punya aset dalam kondisi keuangan yang sehat. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau tadi sebelumnya punya aset tapi keuangannya berantakan gitu. Jadi kelihatannya bagus tapi dalamnya keropok gitu. Tapi ini dengan adanya kita mengatur, direncanakan budget-budgetnya, kemudian tadi ada beberapa hal yang perlu kita inikan dulu, maka ini menjadi habit baru. Nah, ini new habit. Ya, new habit ini boleh nggak nanti setelah sehat ini saya bergaya lagi kayak seperti ini? Ya boleh-boleh aja, terserah teman-teman semua. Tapi alangkah baiknya jika itu memang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang baik,
Kan lebih baik cash flow-nya ini kita jadiin aset gitu. Ini kita jadiin aset aja. Ya boleh deh ditambahinnya mungkin budget 2 juta kita jadikan gaya hidup. Boleh nggak? Boleh. Atau kita jadikan aset dulu, kita setiap 5 juta kita masukin lagi, terus kemudian kita punya belinya itu nggak tiap bulan. Jadi belinya itu kita rencanakan. Misalnya kita mau beli barang setiap 6 bulan sekali misalnya. Ngambilnya dari tabungan neraca liquid gitu ya, neraca aset liquid. Seperti itu. Jadi tidak merupakan belanja bulanan gitu konsumtif kita, tapi merupakan belanja yang sudah kita atur 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu apa yang kami lakukan seperti itu. Jadi hal itu sangat memungkinkan dan kami sudah melakukan mungkin udah di atas 500 atau ribuan kali ya orang yang sudah, karena dari tahun 2012 kita melakukannya udah ribuan orang dan alhamdulillah di bisnisnya dia sehat. Nah, bahkan dia menerapkan ini di ininya di apa namanya di karyawannya. Saya sangat senang ketika klien saya bilang, "Coach, di era pandemi kami tidak ada perubahan keuangan karena kami sudah memiliki dana cadangan bisnis dan kami tidak ada masalah di keuangan kami masing-masing bahkan karyawan kami." Kenapa? Karena perusahaannya itu mengambil sebagian gajinya tadi untuk dimasukkan ke dalam tabungan dana darurat karyawan. Jadi ketika dia menaikkan gaji itu nggak dibilangin sama karyawannya, gitu ya. Jadi dia menaikkan gaji tapi dimasukkan ke dalam tabungan karyawannya sehingga pada saat pandemi kemarin si karyawannya sudah memiliki tabungan dana darurat. Ketika suaminya ada yang di PHK itu tidak menjadi masalah sama sekali. Ini yang terjadi di klien-klien kami teman-teman. Jadi melakukan perencanaan keuangan selama 2 tahun. Jadi klien yang didampingi selama 2 tahun itu sudah sangat sehat keuangan bisnis dan keuangan rumah tangganya baik di owner maupun di karyawannya.